Memulaikan ibadah pada pagi hari ini, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat GKJ Mangkuharjo Minggu 3 Januari 2021. Rapat rutin Majelis GKJ Mangkuharjo, Majelis GKJ Mangkuharjo akan mengadakan rapat rutin majelis pada hari Jumat 8 Januari 2021 pukul 18.00 WIB bertempat di gedung gereja. Apabila ada warga yang berkepentingan dengan sidang tersebut, dapat menghubungi majelis wilayah atau berkirim surat ke kantor gereja. Saudaraku, sang terang
yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun bukan hanya itu, Sang terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di surga yang Bapa-Ku juga hendak ku sembah. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah sang terang yang suci dan abadi. Amin. 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 Damai dan kasih Kristus menerangimu Dan menerangimu juga. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan sejenak satu puisi yang akan dibawakan oleh Ibu Titis dengan judul Terang dan Kegelapan. Terang dan kegelapan. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya paling terang, dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya. Aku hanya bisa menunduk ke tanah, dan kulihat gelap bayangku sendiri. Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikuti gerakku. Hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiriku. Tak jua ia ingin pergi.
Gelap itu sirna saat teduh di bawah gelap lainnya. Sementara gerakku sirna, saat itu pula ku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang bongkahan tanah bulat yang besar, di mana separuh bongkahan tanah itu tak dapat menatap wajahnya, aku mulai merindunya. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya. Namun tak sanggup. Nyalanya menyilaukan penglihatanku. Aku hanya ingin melihat nyala kecilnya. Nyala yang dapat kupandang meski gelap lebih besar menghadang. Sekedar ingin melihat matamu, sehingga ku tahu caramu memandang jiwaku. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 242 bait pertama dan yang kedua. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudaraku, meskipun Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita, marilah kita bersama memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita menyanyikan PKJ 37 bait pertama dan kedua.
selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat kami undang untuk berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan menerima anugerah pengampunan seperti dinyatakan dalam Efesus pasal 3 ayat 7 dan 8 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Kidung Baru 213 bait 1, 2, dan 3. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Tak ada setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayani-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Tak ada setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah.
setia, jangan rasa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan pembacaan dan perenungan sabda, kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kemurahan yang senantiasa Engkau limpahkan sepanjang kehidupan kami. Bukan hanya kebutuhan jasmani kami yang senantiasa Tuhan cukupi dalam hidup kami, kebutuhan nyawa kami, kebutuhan rohani kami juga senantiasa Tuhan penuhi. Engkau telah memanggil kami sekalian berhimpun bersama-sama dalam satu roh untuk bersama-sama mendengarkan sapaan-Mu. Tolonglah ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, kiranya membantu kami, memampukan kami memahami apa yang Tuhan sabdakan untuk kami. Bahkan Tuhan beri keberanian dan kekuatan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk mempersiapkan dan mewartakan sabda-Mu, kiranya Tuhan sertai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang dipikirkan, diucapkan, sungguh merupakan cerminan akan kehendak-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang kita terima dalam kesempatan yang indah pada hari ini diambil dari Injil keempat, Injil Yohanes, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang
ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sedang beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing, maupun yang saat ini beribadah di gedung gereja. Tentu tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa kita diperkenankan Tuhan melewati tahun 2020 yang sangat gelap dan menakutkan ini. Itu semuanya boleh kita lalui semata-mata hanya karena kemurahan Allah saja, yang terwujud melalui upaya orang yang sungguh-sungguh dan tulus berjuang demi kebaikan semua orang. Tidak hanya untuk kelompok dan golongannya sendiri, tetapi setiap orang di muka bumi ini sungguh diperjuangkan kelangsungan hidupnya. Kita perlu menyadari bahwa pagebluk COVID-19 ini bukanlah satu-satunya pergumulan kita di negeri yang kita cintai ini. Pagebluk COVID-19 ini hanyalah merupakan sebuah penegas bahwa negeri kita ini memang sedang mengalami berbagai krisis. Paling tidak, krisis harapan, krisis kebaikan, dan krisis kejujuran. Oleh karena itu, Bu Bapak dan saudara sekalian yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, melalui tema khotbah hari ini, menjadi anak terang, kita sekalian diajak untuk tidak hanya berfokus pada upaya mengatasi pagebluk COVID-19 saja, tetapi kita diajak untuk ikut ambil bagian pula bagaimana diri kita ini bisa menjadi berkat bagi sesama di sepanjang tahun yang akan kita jalani sekarang ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil keempat ini memperkenalkan kepada kita bahwa Yesus Kristus yang kelahirannya di dunia ini baru saja kita peringati adalah sang terang yang menerangi setiap orang di dunia ini. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes pasal 1 ayat ke-9. Pada bagian lain, Yesus sendiri sebanyak 2 kali menyebut dirinya sendiri sebagai terang dunia. Yohanes pasal 8 ayat 12 dan Yohanes 9 ayat yang kelima. Sebagai sang terang, kedatangannya di dunia ini untuk menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini masih dan terus berlangsung. Melalui kedatangannya ke dunia ini, pekerjaan-pekerjaan Allah untuk manusia dan dunia ini supaya semakin dirasakan oleh umat manusia di seluruh muka bumi ini. Melalui kedatangannya, pekerjaan Allah yang menyelamatkan, pekerjaan Allah yang menghidupkan dunia ini kian dinikmati oleh umat manusia di muka bumi ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sang terang yang sedang datang ke dalam dunia ini
juga berkenan tinggal di dalam diri manusia. Orang-orang yang mau diterangi hidupnya oleh Tuhan Sang Terang itu menjadi percaya kepadanya, sehingga orang-orang percaya ini dapat menjadi anak-anak terang. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Yohanes 12 ayat 36. Sang terang yang sedang dan sudah datang ke dalam dunia ini juga mengundang kita untuk menjadi anak-anak terang, yaitu menjadi orang-orang percaya yang dalam hidupnya di dunia ini mau ikut ambil bagian memancarkan terang Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak-anak terang, panggilan memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Panggilan itu bukan panggilan yang mudah, juga bukan panggilan yang ringan. Oleh karena itu kita dituntut untuk mau terbuka, mau diarahkan, mau dibimbing oleh Sang Terang sejati itu untuk berjalan di jalan terangnya yang indah itu. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 46. Itu artinya ia tidak hanya datang dan menerangi umatnya, tetapi ia juga berkenan membimbing menyertai umat yang percaya kepadanya, agar umat miliknya itu menjadi anak-anak terang yang menjalani kehidupan di jalan terangnya yang disediakan untuk keselamatan dunia ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat 5, Yohanes pasal 1 tadi mencatat begini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes pasal 1 ayat 5. Kata-kata atau catatan Yohanes ini mengingatkan kita sekalian pada peristiwa penciptaan dunia. Pada kisah penciptaan dunia dituturkan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas kegelapan dan kekacau balauan yang tak berbentuk, yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Artinya adalah ketika dunia ini belum diciptakan oleh Allah, dunia ini berada dalam kekacau balauan dan kegelapan. Lalu Roh Allah itu berfirman, jadilah terang. Kejadian 1 ayat 3. Terang yang baru dijadikan oleh Allah tersebut masuk ke dalam kekacau balauan dan mengusir kekacau balauan itu. Demikianlah juga Yesus yang adalah sang terang itu. Terang itu datang dan menerangi kegelapan. Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Kalau Yesus muncul di dalam hidup, maka yang ada bukan hanya kebobrokan manusia yang menakutkan ini, juga bukan kejahatan manusia yang mematikan itu, yang tampil ke dalam permukaan kehidupan, tetapi akan muncul ketulusan yang menumbuhkan harapan serta kebaikan
yang sungguh memberikan kehidupan. Menjadi anak-anak terang yang memancarkan terang Kristus di dunia yang gelap ini. Berarti memancarkan atau memperjuangkan terwujudnya tindakan-tindakan kebaikan yang sungguh-sungguh menghidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Dunia yang kita jalani adalah dunia yang diliputi oleh kegelapan dan ketakutan. Tetapi dengan pewartaan datangnya sang terang sejati itu, mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kebaikan Allah, sekalipun kecil dan sederhana, masih terus terjadi dan ada di dalam dunia ini. Melalui kehadiran Allah, kebaikan Allah yang sederhana dan kecil itu, harapan akan adanya kehidupan yang lebih baik masih boleh tumbuh di tengah-tengah kehidupan kita. Memang lebih banyak berita-berita kejahatan dan keburuk-burukan manusia yang menakutkan, yang mengancam kelangsungan kehidupan, yang kita terima dan kita dengarkan, kita saksikan dalam kehidupan ini. Tetapi di balik itu semuanya, secara samar-samar kita masih sayup-sayup mendengarkan. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, di tengah-tengah dunia yang mengancam kelangsungan kehidupan ini, masih ada orang-orang yang baik. Masih ada orang-orang yang tulus berjuang untuk keselamatan umat manusia di muka bumi. Tidak begitu gegap gempita, misalnya hadirnya vaksin untuk yang kedua kali. Di tengah-tengah negeri kita yang kita cintai, sebenarnya merupakan tanda-tanda wujud dari kebaikan Allah yang boleh terjadi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, di tengah-tengah kehidupan yang sudah kita lewati, kehidupan yang gelap, kehidupan yang menakutkan itu, kita masuki kehidupan di tahun yang baru ini dengan semangat baru sebagai anak-anak terang. Sesederhana dan sekecil apapun tindakan kebaikan yang kita lakukan, kalau itu kita lakukan dengan tekun dalam bimbingan sang terang sejati, lambat atau cepat, orang-orang yang ada di sekitar kita akan mengerti bahwa di dunia ini masih ada kebaikan. Bahwa di dunia ini kebaikan sedang mengusir kejahatan yang mematikan, yang masih merajalela di sekitar kita. Hanya dengan ketekunan kita sekalipun itu kecil dan sederhana, dunia semakin sadar bahwa di tengah-tengah keterpurukan ini masih ada orang-orang yang menyatakan kasih dan kebaikan Allah. Sesederhana dan sekecil apapun tindakan kita yang jujur, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kalau itu kita lakukan dengan tekun dalam bimbingan sang terang sejati, lambat atau cepat, itu pula akan mengusir ketidakjujuran yang selama ini mengacaukan kehidupan. Pepatah jujur menjadi ajur itu akan semakin terkikis dalam kehidupan ini. Hanya dengan kesungguhan, ketekunan, sekalipun itu sederhana, sekalipun itu kecil dan sedikit, jika itu kita lakukan, mulai dari kehidupan keluarga kita, kehidupan bergereja, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, dunia akan tahu bahwa kejujuran akan mendatangkan pengharapan
akan kebaikan Allah di dunia ini. Selamat memasuki tahun 2021. Selamat berjuang dalam semangat sebagai anak-anak terang. Biar kecil dan sederhana. Itu adalah panggilan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Mengisi tahun 2021 dengan tahun doa dan harapan karena Allah masih bekerja, berada di tengah-tengah kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Cukup. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon untuk berdiri. Dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dipersilahkan duduk kembali. Kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Syukur ya Allah, di tengah-tengah kehidupan yang kehilangan harapan, di tengah-tengah kehidupan yang sungguh-sungguh menyulitkan ini, Engkau masih mengajak kami sekalian melihat terang-Mu yang datang, mendatangi kami semua, khususnya kami semua di negeri yang kami cintai ini. Biarlah terang-Mu yang hadir ini membangkitkan semangat kami sebagai anak-anak terang untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, memancarkan terang Kristus itu melalui tindakan, melalui pemikiran, melalui perhatian yang kami lakukan, baik anak-anak kami semua keluarga-keluarga, segenap warga gereja dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kami bersyukur oleh karena tangan kasih dan kemurahan-Mu yang boleh menghantar kami mengakhiri tahun 2020 sekalipun amat berat, tapi toh kami boleh berjalan karena Engkau sendirilah yang menopang kami. Oleh karena itulah ya Tuhan, biarlah kebaikan-Mu itu masih terus mengiring perjalanan kami, agar di tahun yang baru ini boleh kami memulainya dengan perjuangan kami yang baru. Mulai dari yang paling sederhana dan semampu yang kami lakukan, itu semua kami perjuangkan dalam kehidupan kami
dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami mengingat akan saudara-saudara kami, khususnya hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini terbaring di rumah karena sedang mengalami penderitaan, yang sedang sakit, yang sedang berada dalam kehidupan yang tidak menggembirakan. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara kami ini, agar saudara-saudara kami ini boleh merasakan kemurahan dan tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Estu Wijayanti, Bapak Haryo Gunadi wilayah 2, Bapak Ibnu Mardioko wilayah 2, Bapak Fajar Yuswanto wilayah 3, Bapak Sukiman wilayah 4, Ibu Suhadi wilayah 4, Bapak Sugiman Taruno Diarjo wilayah 4, Pendeta Emeritus Purwadi ayah dari Ibu Evi Sukendro Sigit wilayah 4, Ibu Ruth Triwidyastuti wilayah 5, Ibu Flora Nuraini Harahap wilayah 5, Octavianus Samuel Kusuma putra Bapak Warsito Tias wilayah 6. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam pemeliharaan dan kemurahan Tuhan. Pakailah pendampingan keluarga, pakailah obat dan perawatan dokter jururawat, menjadi jalan Tuhan menganugerahkan pertolongan untuk saudara-saudara kami ini. Biarlah melalui kehidupan yang kami jalani bersama ini, kami semakin merasakan bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendirian. Kami juga berdoa untuk segenap warga gereja yang oleh berbagai sebab menghadapi beban kehidupan yang berat, baik oleh kondisi kehidupan rumah tangga, kehidupan perekonomian keluarga, kehidupan yang kurang nyaman dalam berelasi dengan sesama di sekitarnya. Kasih dan kemurahan-Mu juga datang hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menguatkan kami, agar di tengah-tengah penderitaan dan beban kehidupan kami yang berat ini, kami tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Jangan biarkan kami mudah tergelincir, memilih jalan pintas yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa pula untuk orang-orang yang di sekitar kami, yang kurang beruntung dalam hidup ini. Berkatilah mereka, berilah kekuatan, keteguhan hati, untuk tetap bersandar kepada pertolongan Tuhan. Tidak memilih jalan yang tidak Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Berkatilah kami semua dan orang-orang yang berkecukupan, agar rela berbagi dengan sesama yang membutuhkan di sekitarnya. Kami berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung oleh beban pandemi COVID-19 ini. Berkatilah mereka semua. Tolonglah mereka semua melalui kerja keras sesama kami yang rela dan tulus untuk berjuang bagi keselamatan kami semua. Pakailah itu semuanya menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Kami juga berdoa untuk semua pejuang yang dengan tulus dan gigih di bumi ini terus berjuang untuk berbenah memperbaiki kehidupan bersama kami, baik dalam kehidupan kesehatan, perekonomian,
sosial politik, kepariwisataan, begitu juga dalam pengendalian dan pengawasan terhadap lingkungan hidup. Berkatilah upaya perjuangan mereka ya Tuhan. Biarlah itu semuanya menjadi tanda kasih kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan, secara khusus gereja Kristen Jawa Maguwoharjo ini. Berkatilah kehadiran setiap warga gereja, anak-anak, keluarga-keluarga kami, orang-orang tua, orang-orang usia lanjut yang ada di gereja ini. Pakailah kehadiran mereka menjadi sarana kehadiran sang terang sejati di tengah-tengah kehidupan dunia yang gelap ini. Berkatilah semua upaya yang dilakukan oleh gereja ini untuk menghadirkan kemurahan Tuhan, baik melalui pewartaan, melalui tindakan cinta kasih, melalui tindakan kepedulian, dan melalui tindakan-tindakan kami yang lain, keterlibatan kami bersama dalam seluruh masyarakat dan bangsa ini. Kiranya itu semuanya menjadi tanda kasih dan kemurahan Tuhan bekerja di dalam kehidupan ini. Kami serahkan ya Tuhan perjalanan kehidupan kami di tahun yang baru 2021 ini. Tahun yang penuh pengharapan karena Engkau sedang datang menerangi kehidupan dunia ini. Kami boleh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami ini dengan mengingatkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat hal ini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Untuk mengiringi berkumpulnya persembahan, kita akan menyanyikan dari NKB 133 bait pertama sampai ketiga, Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh.
syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat mohon berdiri, mari kita haturkan persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kasih setiamu ya Tuhan yang selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Engkau selalu menopang dalam setiap pergumulan yang kami hadapi ya Bapa. Ucapan syukur kami ini pun kami nyatakan dalam persembahan yang kami kumpulkan saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang menyucikan dan mengkuduskan setiap persembahan yang kami kumpulkan ini ya Bapa, sehingga semuanya ini layak di hadapan-Mu. Bapa, kami juga mengucap syukur kami boleh menerima firman-Mu ya Bapa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Darsono Eko ya Tuhan saat ini. Bapa, Engkau mengurapi setiap pelayanan Bapak Darsono Eko ya Tuhan, sehingga setiap pelayanannya ya Tuhan dapat menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, sehingga banyak yang dipulihkan dan dimenangkan ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk keluarga Pak Darsono Eko ya Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu serta berkat-berkat-Mu melimpah atasnya ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah Engkau tunjuk untuk mengelola persembahan yang kami kumpulkan ini ya Bapa. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan sehingga mampu mengatur dan mengelolanya dengan baik dan benar. Kami juga sebagai jemaat Mago Harjo ini ya Tuhan dimampukan untuk memanfaatkan ya Tuhan apa yang sudah Engkau sediakan ini ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan, nyanyian pelengkap hidung jemaat 185 bait 1 dan 2. Bait 1 kita nyanyikan dengan duduk, nanti bait yang kedua kita nyanyikan dengan berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya
hati kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh dunia. Kami siap memancarkan terang Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan acara ibadah pada pagi hari ini. Di saatnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menaikkan doa-doa pribadi. Kami persilakan. Bapa di sorga, inilah doa sembah dan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Inilah doa pribadi kami anak-anak-Mu. Terimalah ya Bapa kami yang di sorga. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Darsono Eko Nugroho yang telah melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada organis, BPJ, juga bagian penanggulangan COVID. Tidak lupa kepada tim multimedia dan tentunya juga sekretariat yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga acara ibadah ini boleh terselenggara dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 432, baitnya yang pertama, "Jikalau padaku ditanyakan." Kami panggil Pak Berdiri. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.